Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa amalan fid din. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wasalna fi bab al-af'al wa anwa'iha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali wa anwa'iha. Bab fi'il-fi'il dan macam-macamnya, macam-macam fi'il. Qala Imam As-Sanhaji, al-af'alu fi'il-fi'il itu salah satu ada tiga macam. Madin yang pertama fi'il madi, wa mudhari'un dan kedua fi'il mudhari', wa amrun dan ketiga fi'il amr. Nahu daraba yadribu wa yadribu wadrib. Oke. Di sini yang pertama al-af'al itu jama' dari kata fi'lun, bukan jama' dari kata fa'lun. Bedanya apa? Kalau fa'lun itu masdar dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada ya, pokoknya masdar. Dan artinya itu secara bahasa hadas atau peristiwa, jadi lebih umum. Itu secara bahasa. Nah, yang dimaksud dengan fi'il di sini atau fi'il itu fi'il yang dimana istilahi atau menurut istilah, yang mana jama' dari fi'lun, bukan fa'lun. Fi'lun jama' dari fi'lun, yang mana ini merupakan makna istilahi dari yang dimaksud oleh musannif dalam fan nahwu ini. Kalau fa'lun itu masdarnya itu bimana hadas, itu lebih umum. Sedangkan fi'lun itu yang terbatas tiga macam ini, madi, mudhari, amar. Nah, kemudian madi di sini tartib fi'il madi dulu, kemudian kedua fi'il mudhari, dan ketiga amar. Ini sesuai dengan atau mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin. Apa yang berbunyi apa? Ada yang tahu? Yasin. Bukan. Itu apa namanya? Yang sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Tidak arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. Awal ayatnya apa? Innama amruhu idza arada fi'il madi. Arada syai'an yaqula fi'il mudhari. yaqula Kun fayakun. fi'il kun. Oke, jadi mengikuti kurang lebih mengikuti ayat itu. Kemudian qala syarih, wa aqulu yang qasimul fi'il itu terbagi ila salasati aqsamin, pada tiga bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-madi, yaitu fi'il madi, wa huwa ma yadullu, apa yang menunjukkan ala husuli syai'in, pada peristiwa yang terjadi qabla zamani takalum, sebelum zaman takalum. Nahu doroba, telah memukul, maka dinamai atau disebutkan telah memukul. Nasara, telah menolong. Wafata, telah terbuka. Wa alima, telah mengetahui. Wasiba, telah mengira. Wa karuma, telah mulia. Maka telah. Jadi terjadi dahulu perbuatannya atau peristiwanya, kemudian berkata, maka doroba telah memukul. Berarti pukulan atau peristiwa memukulnya itu telah terjadi. Kemudian wal qismu tsani, dan qism kedua atau bagian kedua, al mudhari, yaitu fi'il mudhari. Mudhari itu atau juga disebut musyabihah, yushbihu. Kenapa yushbihu? Dianahu yushbihul isma fi menyerupai isim di beberapa titik. Itu bisa kalian lihat kalau pengen tahu di Hasyiah Abi Najah ada. Dalam segi apa gitu, apa namanya?
menyerupai isim dalam segi hal apanya. Mudhari itu bimana musyabbih atau serupa, menyerupai. Wahwa ma dalla, dia itu yang menunjukkan ala khusus syai'in, pada suatu peristiwa yang terjadi, fi zamani takallum, pada zaman takallum, au ba'dahu, atau setelahnya. Nahu yadribu, sedang atau akan memukul, wa yansuru, sedang atau akan menolong, wa yaqtau, sedang atau akan membuka, wa ya'lamu, sedang atau akan mengetahui, wa yahsibu, sedang dan atau akan menghitung atau mengira, wa yakrumu, sedang atau akan mulia. Kemudian yang ketiga, al-qismus salis, bagian ketiga, al-amru, yaitu fi'il amr. Wa huwa ma yutlabu, dia itu apa yang dipinta, bihi, dengan nyama, usulu syai'in, peristiwa, ba'da zamani takallum, setelah zaman takallum. Nah, perlu di garis bawahi bahwa di sini poin yang perlu diperhatikan adalah zaman tolak atau permintaan itu sekarang, terjadi sekarang, fil hal, al-an, itu zaman tolabnya, memintanya. Nah, sedangkan fi'il tolabnya atau melakukan pekerjaannya, ya pekerjaannya itu pada zaman yang akan datang, seperti itu, setelah kita mengatakan. Oke, lanjut. Tadi fi'il amr wa huwa yatlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Nahu idrib wansur, idrib pukullah, wansur dan tolonglah, waftah bukalah, wa'lam dan ketahuilah, wahsib hitunglah, wakrum dan muliakanlah. Waqad dzakarna lak, dan kami telah menyebutkan padamu, fi awwalil kitab, pada permulaan kitab, apa hadza taqsim, pembagian ini di awal. Jadi makanya kenapa harus murojaah di sini gitu. Pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya jangan dilupakan, karena itu akan membantu memudahkan pemahaman kita ke depannya. Maka di sini Imam Syekh Muhyiddin menegaskan untuk selalu di murojaah. Wa zakarna laka, dan kita juga telah menyebutkan ma'ahu, besertanya, beserta taksim, alamati kulli qismin min hadil aqsam as-salasah, alamat atau ciri-ciri setiap bagian dari bagian-bagian yang tiga ini. Nah, kemudian setelah kita membahas macam-macam fi'ilnya, maka kita langsung ke ahkam, hukum fi'il itu. Qala Imam berkata, siapa? Imam Abu Dawud As-Sanhaji, fal madi, adapun madi itu maftuhul akhiri abadan, itu maftuh al-akhir abadan, mabni alal fathah maksudnya. Wal amru, dan amar itu majzumun abadan, majzum abadan, mabni alal jazm atau mudhari. Di sini yahtamil atau berkemungkinan keduanya. Bisa majzum, di sini bisa dimaksudkan mu'rab i'rab jazm, atau mabni alal jazm gitu. Nah, sedangkan menurut ulama Kufah, dia itu majzum atau mu'rab. Fi'il amr itu mu'rab. Sedangkan menurut ulama Basrah, fi'il amr itu mabni gitu. Mabni itu apa? Tetap, tidak berubah. Wal mudhari, dan adapun mudhari, maka nafi awalihi, apa yang pada awal kalimatnya, ihda az-zawaid, salah satu dari tambahan, huruf tambahan al-arabai yang 4, allati yajma'uha, yang dikumpulkan, qauluka, atau yang mengumpulkannya, apa? Qauluka, ucapanmu, ana itu, yaitu ana itu, wa huwa marfu'un abadan, dan yaitu marfu' abadan, hatta yadkhula alaihi nasibun wa jazimun, sampai dia itu kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Nah, di sini ana itu kan huruf mudharaah namanya. Alif, nun, ya, ta. Dalam bisa ana itu, bisa anita, bisa naa itu, bisa ain, apa lagi. Pokoknya bisa, pokoknya ya seperti itu. Tapi kalau menurut Syekh
tadi menurut Syekh Syaraf Ruddin Al-Azhari, kita juga baru sampai pada ini bahas fiil mudhari kalau nggak salah. Itu yang lebih afdal itu na'aitu. Nah, Anda juga mikir gitu, Ustaz. Kenapa? Karena menurut Anda itu lebih tepat aja daripada kan ana itu gitu. Itu kayak sesuatu yang menurut Anda kalau kita pertimbangkan dalam fiil itu kan. Namanya fiil itu ada yang madi, mudhari dan amar kan? Nah, kalau kita sudah niat na'ait ane apa? Ana itu saya telah niatkan berarti. Sedangkan di situ ada 3 pembagian. Kurang agak nyambung aja menurut saya. Oke. Makanya saya kemarin mikirnya antara 2 itu. Kalau na'aitu Antara 2 tuh Anita. Kalau Anita ini lebih kayak nama cewek kan? Kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut orang lain kan. Nah, aneh lebih kayak mana ke itu dari kemarin. Nah, pesannya telah lebih dalam gitu kan. Oke, tapi kalau kata Syekh Syarafuddin, kenapa itu lebih afdal? Karena diawali dengan na, domir na. Kenapa? Ini menunjukkan agar supaya kita tidak egois gitu. Maka kita mengedepankan kemaslahatan bersama dibanding kemaslahatan sendiri gitu. Kemudian setelah kenapa a? Ya karena yang mengetahui diri sendiri ya diri sendiri. Seperti itu. Sebelum orang lain. Itu yang saya dapat tadi dari Syekh. Oke, mungkin di ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Jadi di dalam nahwu itu ada yang namanya alqab bina, ada yang namanya alqab i'rab. Alqab al-bina dan alqab al-i'rab. Alqab bina itu biasanya maftuh, Ini ya. madmum, maksur, sakin. Kalau alqab i'rab itu biasanya marfu, maftuh, mansub, majrur, majzum. Oke, ketika kita mengi'rab suatu yang bina, misal doroba fi'lun madin mabniun ala fatih atau maftuh, berarti kan maftuh. Mabniun ala fatih itu maftuh. Sedangkan fi'lun mudhari marfu'un atau lan yazhaba fi'lun mudhari mansub atau lam yakul fi'lun mudhari majzum. Nah, ini perlu diperhatikan ya bedanya, bahwa alqab ketika mengi'rab sesuatu yang alqab bina itu yang ini jangan tertukar, yang alqab i'rab itu ini gitu. Karena dalam bina itu tidak ada yang namanya majrur, namanya maksud ya atau ini kan beda banget gitu maksud dengan maftuh, madmun. Madmum itu kan ala sigat isim maf'ul, didomahkan, atau maftuh difathahkan, ya artinya mabni. Nah, kemudian tadi kan Imam Abu Daud As-San'ani itu berkata bahwa fal madi maftuhul akhiri abadan, berarti yaitu mabni ala fathah selamanya. Oke. Sedangkan fi'il amr itu majzum
Berarti kan majzum itu terdapat di alqab apa? Alqab i'rab. Nah, tapi ulama mutaqaddimin menggunakan kalimat majzum itu muradif sebagai sukun, di mana sukun itu dari alqab bina. Makanya kenapa ketika di fi'il amar itu yahtamil keduanya, yaitu kemungkinan dia itu emang memaksudkan mu'rab fi'il amar itu ataupun mabni gitu. Nah, kalau mabni berarti kan mabni ala sukun gitu. Kalau majzum berarti yujzamu bihi mudhari'uhu. Nanti di depan ada yang penting ini perbedaannya. Dan ketika fi'il mudhari itu kan marfu, berarti kan marfu itu i'rab, berarti kan fi'il mudhari itu mu'rab. Sedangkan fi'il amr itu yahtamil keduanya, atau antara bina atau i'rab, seperti itu. Nah, yang mengatakan fi'il amr itu mabni itu ulama Basrah. Yang mengatakan fi'il amr itu yang mengatakan fi'il amr itu mu'rab itu ulama Kufah. Dan itu kan antara kan majzum sama sakin kan muradifnya. Itu ya menurut ulama mutaqaddimin dulu. Maksudnya sekarang misalnya kan kalau ada masuk terselubungnya nggak, kalau misalnya majzum itu untuk buat ini dan sakin itu buat ini, atau semua hal bisa dipakai itu? Kan berarti bisa aneh ngomong kan fi'lul amr maskunun abadan. Kalau emang muradif. Enggak ada. Alasannya? Karena majzum belum tentu sempurna. Karena sebenarnya ketika antum lihat alamat jazm itu apa? Al jazmi alamatani as-sukun wal Wasfu. Oke, berarti ketika sukun itu alamat, jazm itu i'rab. Oke. Tapi ya ini hanya penggunaan ulama mutaqaddimin dulu, menggunakan kalimat majzum itu muradif dari sukun. Berarti kan kebanyakan ulama-ulama sekarang Masyirah. itu enggak menggunakan itu gitu. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ulama mutaqaddimin itu menjadikan jazm itu muradif sukun, berarti kan ulama mutaakhirin sebaliknya tidak menjadikan, berarti kan beda gitu. Bedanya apa? Berarti ketika majzum itu berarti mu'rab, ketika sukun itu mabni. Wa aqulu, dan saya berkata ba'da'an bayyana, setelah menjelaskan musannifu, siapa musannif, itu musannif anwa al-af'ali, macam-macam fi'il, syara'a, maka musannif memulai fi bayan ahkami kulli nau'in minha, pada pembahasan atau penjelasan hukum-hukum setiap macam darinya, dari ahkam-ahkam atau dari fi'il itu. Fa hukmul fi'il madhi, maka hukum fi'il madhi itu apa? Al-bina alal fathi, itu mabni alal fathah. Wa hadzal fathu imma zahirun wa imma muqaddarun. Jadi ada dua, imma fathah zahir atau muqaddar. Kapan dia zahir? Yaitu amal fathul zahiru, adapun fathah zahir fa fi sahih akhiri, maka pada kalimat yang sahih akhirnya. Allazi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrik. Jadi ya syaratnya itu tidak bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa mutaharrik. Ta'tu atau ti itu namanya dhamir rafa mutaharrik. Kenapa rafa mutaharrik? Pertama rafa karena dia itu berposisi sebagai fa'il. Kemudian mutaharrik ya karena ada harokatnya. Ya, roa itu berarti dhamir mutaharrik tuh. Wa kadzalika fi kulli makana akhiruhu wawan aw ya'an, dan seperti itu juga atau begitu juga pada setiap fiil atau ya fiil yang akhirnya wawu atau ya, seperti nahu akrama wa qaddama wa safara wa nahu safarat Zainabu wa hadarat
soal itu hadir, safarat Zainabu, Zainab itu bersafar atau bepergian. Wa nahu radiya, nah ini radiya yang akhirnya ya, ridho. Wa syakiya, dan syakiya itu apa ya? Sakit. Bukan ya? Apa ya? Radiya. Wa nahu sarwa, sarwa itu syarufa atau azumat. Wa bazwa itu sa'akhuluquhu, atau ya mungkin jelek lah, Berbicara kotor. kotor ya. Karena wa amal fathah wa amal fathatun muqaddaru, adapun fathah muqaddar fahu ala salasati anwa, dia itu terdapat pada tiga macam. Di annahu, karena dia itu imma ayyakuna muqaddaran li ta'azzur, ada kalanya dia itu muqaddar karena ta'azzur. Wa hadza fi kulli ma kana akhiru alifan, dan ini terjadi atau ada pada setiap fiil yang akhirnya alif. Nahu da'a wa sa'a dan sa'a. Faqulu minhuma fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin alal alif, maka setiap dari keduanya itu fi'il madi mabni ala fathah muqaddar alal alif, mana min zuriyah at-ta'adzur, mana mencegah min juhurihi, dari munculnya apa ta'adzur. Ta'adzur itu ya ta'adzur bimana mustahil muncul. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah, dan ada kalanya fathah itu muqaddar karena munasabah. Apa? Wadzalika fi kulli fi'lin madin, dan itu pada setiap fi'il madi ittasala bihi wawu jama'atin, yang bersambung dengannya dengan fi'il apa? Wawu jama'ah. Nahu katabu wa sa'idu dan sa'idu. Faqulu minhuma fi'lun madin mabniun ala fatin muqaddarin ala akhirih, mana min zuhri isyighalul mahal bi harakatil munasabah, mana tercegah dari munculnya apa? Isyighalul mahal, isyighalul mahal bi harakatil munasabah. Isyghal itu secara bahasa apa? Sibuk. Ya, sibuk. Wa wawul jama'ati ma'akul minhuma fa'ilun, dan wawu jamaah itu fa'il mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Wa imma ayyakun al-fatu muqaddaran lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Kata arba'ati mungkin lebih afdalnya arba'ati mutaharrikat, karena mutaharrikat mufradnya mutaharrik. Wazalika fi kulli fi'lin madin ittasala bi dhamir rabbin mutaharrik, dan itu terjadi pada setiap fi'il madi yang bersambung dengannya dhamir rafa mutaharrik. Kata irfa'il wa nun niswah, nahu kata betu wa kata bata wa kata bati wa kata bana wa kata bena. Faqul wahidin min hadhil af'al, maka setiap fi'il dari fi'il itu fi'lun madin mabniun ala fatin muqaddar ala akhiri mana min zuhuri istiqal mahal bisukun al arid didaf'i karahati tawalil arba'in mutaharrikat fima huwa kal kalimah al wahidah. Wa ta'u, dan ada bunta auna aunun fa'ilun mabniun ala dhammi awal fathi awil kasri aw sukun fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in. Jadi ada dalam fi'il madi, dalam i'rab itu ada yang namanya ulama ada dua cara. Yang pertama mabni alal fathah, yang kedua seperti tadi mabni alal fathah muqaddar. Jadi misalkan apa ya? Katabu, oh, di sini kita bisa mengatakan bahwa katabu itu fi'lun madin mabni ala dhamm. Simpel. Kenapa? Karena
litisalihi Wow. biwawil Jamaah. jamaah. Atau kita bisa mengatakan katabu itu fi'lun madin mabni ala fathin muqaddar mana amin zuhurihi istigol mahal biharakatin munasabah. Jadi dalam ketika bersambung dengan waw jamaah, kita bisa mengatakan dia itu mabni langsung ala dhammi. Ini lebih simpel i'rabnya. Fi'il madin mabni ala dhammi ittisal bi waw jamaah. Atau kita bisa mengikuti cara kedua. Fi'il madin mabni ala fatin muqaddar mana amin zuhuri istiqol mal. Ini lebih panjang. Silakan, yang kedua-duanya benar. Kenapa? Karena ya pada asalnya memang pertama fi'il madhi itu memang asalnya mabni ala fathah. Seperti itu. Cuman karena dia itu bersambungan dengan waw jamaah dan ketika bersambung dengan waw jamaah otomatis harokat yang cocok atau munasib dengan waw jamaah itu adalah dhammah gitu. Jadi dari sini mengi'rab dengan fatin muqaddar atau langsung dimabnikan ala dhamm. Seperti itu. Nah, kemudian yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Misal katabtu. Katabtu. Pertama, dia itu bisa dengan cara yang tadi, berarti fi'lun madin mabni ala sukun. Mana amin litisolihi litisolibi طيب متحركة bi dhamiri ضمير متحرك bidhamiri rafi mutaharrik. Atau cara kedua mabni ala fatin muqaddar mana amin zuhriya اشتغال bukan min zuhrihi min zuhrihi Ta'azzur. bukan litawal karahati أول لي الواو متحركة بسكون عدد الفرهات توالي. المتحركات فيما هو arba متحركات mutaharikat. Karena orang Arab itu benci ada satu kalimat berharokat semuanya, gitu. Jadi ya benci atau sulit kecuali kata batu, gitu. Jadi kenapa? Karena ini seakan-akan dia itu satu kalimat gitu. Antara fi'il dan fa'il itu satu kalimat. Makanya ketika di maf'ul dia bisa aja kata bana. Misal kata bana. Nah, di sini bukan fa'il tapi maf'ul gitu. Padahal kata bana dan kata bana dan kata bena itu beda. Ketika mengucapkan kata bena itu na di situ fa'il. Fa'il, dan ketika mengucapkan kata bana itu maf'ul na di situ. Kenapa? Karena ketika maf'ul dia itu tidak dianggap satu kalimat dengan fi'ilnya, gitu. Tapi kalau fa'il itu seakan-akan atau dianggap dia itu satu kalimat. Jadi benci atau gak suka gitu. Apa ada 4 huruf yang berharokat secara berturut-turut. Makanya di sini difathahkan, disukunkan. Harokatnya dibuang seperti itu. Ini Ustaz, kata benak ini yang enggak apa? Yang enggak panjang itu nanya itu apa itu? Yang mana? Itu yang setelah kata benak. Oh, itu ada kata benak. itu juga fa'il.
fa'il tapi untuk perempuan gitu. Iya, nun niswah. Niswa. Ya. Katabna. Tapi berarti ini Ustaz, Apa? kalau diartikan dia atau kami juga mereka. Kalau yang mereka perempuan bukan kalian perempuan tidak. Kalau yang katabtunna itu kalian perempuan. Kalau katabna mereka perempuan. Dari Hunna. 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 Nah, di sini kan ada fima huwa kal lidah fi qira'ati tawalil arba mutaharikat, fima huwa kal kalimah wahidah. Jadi antara fi'il dan fa'il itu seakan-akan yaitu seperti satu kalimat gitu. Makanya karahah tawalil amsal atau harf arba mutaharikat. Sedangkan kalau misal dorobana Zaidun misal. Nah, di situ maf'ul dan tidak dianggap seperti satu kalimat karena dia maf'ul. Kenapa? Karena terkadang emang antara apa? Ya karena terkadang fi'il juga nggak harus ada maf'ulnya gitu. Tapi tidak mungkin ada fi'il tanpa ada fa'il. Tidak mungkin ada suatu pekerjaan tanpa ada yang mengerjakan gitu. Tiba-tiba ada aja di hasil pekerjaan tanpa ada yang ngerjain. Kan Mustahil. anaknya apa? Aduh. Kacau. Udah. Tapi Seperti itu. Jadi ya udah di negatif. situ ada dua cara mengirob. Cara yang simpel, cara yang panjang. Yang kedua, wa hukmu fi'il amrin dan hukum fi'il mudhari. Fi'il amr itu al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Nah, dia tuh mabni ala ma yujzamu mudhari'uhu sebagaimana dijazamkannya mudhari. Maksudnya apa? Fa in kana mudhari'uhu, apabila mudhari'nya shahih al-akhir, wa yujzamu bisukun, maka dijazamkan dengan sukun. Karena al-amru mabniyan ala sukun, maka begitu juga fi'il amr itu mabni ala sukun. Misal lam yadrib itu fi'il mudhari. Fi'il amrnya idrib. Mungkin dibaca dulu lah. Wahada sukun, dan sukun ini imma zahir, ada kalanya zahir, wa imma muqaddar atau dikira-kira. Pas sukun zahir, adapun sukun yang zahir lahu maudi'an, itu memiliki dua tempat. Ahaduma, salah satunya ayyakuna sahihal akhir, bertempat di ayyakuna sahihal akhir, yaitu fi'ilnya sahihal akhir, walam yattasil bihi syai'un, dan belum atau tidak bersambung dengan fi'il itu suatu apapun. Wasani, dan kedua antat tasila bihi nunun niswah, itu bersambung dengannya apa? Nun aniswah. Nahu idrib waktub, wa kadzalika idribna waktubna mal isnad ila nun aniswah. Wa amma sukun, dan adapun sukun al muqaddar yang muqaddar falahu maudiun wahidun, yaitu memiliki satu tempat aja. Wa huwa antat tasil bihi nunut taukid khafifatan aw sakilatan, itu ketika dia bersambung dengan nun taukid khafifah atau sakilah. Nahu idriban wa uktuban, wa nahu idribanna wa uktubanna, gitu. Jadi ketika sukun zahir itu ketika dia sahih akhir dan belum bersambung dengannya sesuatu. Sedangkan sukun muqaddar itu ketika dia bersambung dengan nun taukid khafifah atau sakilah. Kemudian itu jika fi'il mudhari'nya itu sahih al-akhir. Nah, gimana kalau dia mu'tal? Nah, di sini wa in kana mudhari'uhu, dan adapun jika mudhari'nya mu'tal al-akhir itu berupa mu'tal akhir, fahuwa yujzamu bihadzfi harfil illah. Dia itu dijazamkan dengan menghapus huruf illah. Fal amru, maka fi'il amr minhu darinya yubna ala hadzfi harfi illah, dimabnikan atas hazf harfu illah atau membuang huruf illah.
Nahu ud'u waqdi was'a. Itu ada huruf yang dibuang di akhirnya. Wa in kana mudhari'uhu, dan jikalau mudhari'nya itu min af'alil khamsah, dari fiil-fiil 5, fahuwa yujzamu bihazfin nun, maka dia dijazmkan dengan membuang nun. Fal amru, dan fiil amr dari minhu, darinya, yumna ala hazfin nun, dimabnikan atas dasar atau atas hazf nun, membuang nun. Nahu uktuba waktubu waktubi. Nah, di situ ada nun yang dibuang. Kemudian Di mana? ya gitu di situ kan Di dibuang. akhir. Iya, di akhir. Oh. Enggak ada kan? Iya. Berarti Kita dibuang. Dibuang gitu. Oh. Ya. Kalau enggak dibuang berarti ada, harusnya ada. Oh iya. Kemudian wal fi'lul mudhari'u alamatuhu ayyakuna bentar. Berarti udah ya. Ini fi'il amar udah selesai, berarti seperti ini. Fi'il amar. Jadi fi'il amar itu ada yang mengatakan bahwa fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari', atau aslinya itu fi'il mudhari'. Mudhari aslinya. Jadi aslinya seperti misal yadrib. Lihat riba. Pendapat dari Kisai bukan itu, Ustaz, kalau nggak salah. Iya, ulama Kufah. Nah, makanya kenapa dia itu yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi ini kan fi'il mudhari' asalnya. Misal atau gimana ya? Itu Ya udah gini aja. Asalnya fi'il amr itu menurut ulama atau Imam Kisai itu diadrib salah satunya, dan lam di sini adalah lam amr, menjazmkan. Kemudian karena untuk takhfifan, maka lamnya itu dibuang. Jadi yadrib serupa dengan mudhari'. Kemudian karena menghindari iltibas atau menyerupai fi'il mudhari', maka ya-nya itu dibuang. Oke, udah selesai? Belum. Dan karena orang Arab itu enggak memulai suatu kata ini dengan sukun, maka minta bantuanlah kemana? Ke hamzah wasal. Maka didatangkanlah hamzah wasal, dan akhirnya dibaca idrib. Makanya kenapa ada yang mengatakan dari ulama Kufah, idrib itu majzum. Majzum itu kan al-qalb i'rab. Ya. Iya, al-qalb i'rab. Kenapa? Karena asalnya dia itu fi'il mudhari' kemasukan lam al-amr, maka dia majzum. Atau majzum karena misal yadribu ini masih aman marfu, tapi ketika kemasukan lam, maka salah satu contoh atau alamat jazmnya itu ada dengan sukun. Karena dia sahih akhir. Nah, sukun seperti ini. Ya. Salah satu sukun, dan ini juga misal fi'il madi, fi'il amar itu liyadrib juga sukun. Jadi ketika alamat mudhari', jadinya mudhari' itu dengan sukun, maka amar dari mudhari' itu juga mabni ala sukun. Ketika mudhari'nya itu jazm, dijazmkan karena menghapus harf ilah, maka dia itu mabni ala hazfi harfi ilah. Misal lam yad'u. Lam yad'u. Asalnya yad'u itu kan ada waw di akhirnya. Tapi karena kemasukan lam yang menjazmkan, dan salah satu tanda jazm fi'il mu'tal itu hazful akhir, maka ketika di fi'il amr dia juga sama mabninya ala hazf harf akhir ilah.
Gimana? Paham atau masih gimana? Ham. Atau misal yas'a lam Yasu. yas'a asalnya Oh, nggak bisa. yas'a gitu. Yasa. Ini fi'il amarnya berarti ud'u. Berarti ini fi'il amarnya is'a. Isa. Nah, ini fathah ini menunjukkan ada alif yang dibuang. Ini domah menunjukkan ada waw yang dibuang. Apalagi yang iqdi. Yaqdi. Misal Yakni. Kodo yakni. yaqdi. Fi'il amarnya Dia apa nih? di Ustaz. Ustaz. Betul. Jadi ketika fi'il mudhari'nya itu jazm dengan sukun, maka fi'il amrnya itu mabni ala sukun. Ketika fi'il mudhari'nya jazm dengan membuang huruf illah, maka fi'il amrnya itu mabni ala harf illah. Nah, ketika fi'il mudhari'nya itu jazm dengan apa? Membuang nun, yaktuba misal, maka fi'il amarnya juga jazm atau mabni dengan membuang nun. Contohnya itu yang dimaksud majzumun pada atau mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Seperti itu. Kemudian mana? Wal fi'il mudhari'u, dan fi'il mudhari' alamatuhu itu alamatnya ayyakuna fi awwalihi pada awal kalimahnya atau pada awal fi'il harfun zaidun min arba'ati ahrufin, huruf tambahan dari yang 4 huruf, ya yajma'uha qauluka yang dikumpulkan pada kalimat ana itu, au qauluka na itu, au qauluka ataina, au qauluka na'ti. Terserahlah, banyak itu. Fal hamzatu lil mutakallim, maka hamzah itu untuk mutakallim muzakkaran au muannasan, laki-laki atau perempuan. Nahu afham, saya paham. Wa nunu lil mutakallim alladhi ya'dham nafsuhu, untuk mutakallim yang azuma nafsuhu. Au lil mutakallim alladhi yakunu ma'hu ghairuhu nahnu, itu ya kita. Nahu nafham, kita paham. Wal ya lil ghaib, dan ya untuk yang gaib. Nahu yakum, dia berdiri. Wa ta'u lil mukhatab, dan ta lil mukhatab al ghaibah. Nahu anta tafham. Wa ta'u lil mukhatab al ghaibah. Nahu anta tafham ya Muhammad wajibaka, kamu paham wahai Muhammad tugasmu. Wa nahu tafhamu Zainabu wajibah, atau Zainab itu paham kewajibannya. Fa illam takun hadhil huruf zaidatan. Nah, kalau huruf ini bukan termasuk huruf tambahan, bal kanat min asli fi'li, bahkan atau akan tetapi dia itu termasuk dari asal fi'il, huruf asal. Nahu akala, hamzah di situ huruf asli. Wa naqala, dan naqala. Wa tafala, dan tafala. Wa yana'a, dan yana'a. Au kana al-harfu zaidan, atau dia itu harf zaid, lakinnahu laisa lidalalati ala makna, tidak menunjukkan pada suatu makna, alladzi zakarnahu, yang kami sebutkan tadi. Nahu akrama wa taqaddama, kana al-fi'lu madiyan la mudhari'an, maka pada saat itu termasuk fi'il madhi, bukan mudhari'. Jadi yang pertama, bagian yang pertama itu fi'il madhi, yang fi'il madhi tapi bukan mazid. Yang kedua itu fi'il madhi sulasi mazid. Kemudian wa hukmul fi'lil mudhari', dan hukum fi'il mudhari' annahu mu'rabun, yaitu mu'rab malam tattasil bihi nun taukid sakilatan aw khafifatan, selama dia itu tidak bersambung dengan nun taukid sakilah atau khafifah, aw nun niswah atau nun niswah. Fa in tasalat bihi nun taukid bunya ma'aha alal fathi, maka jika dia bersambung dengan nun taukid atau nun
niswah, nun taukid, bunya dimabnikan dengannya dengan nun itu ala fatih pada fatah. Wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudari'an in arya min nun taukidin basyin wa min nuni inasin kayyarun al-butin. Itu di alfiah. Layus janan, contohnya di sini nahu qouli ta'ala layus jananna wa la yakunam minas shagirin. Wa ini tasalat bihi nunun niswah bunya maha ala sukun nahu qaul ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna. Wa idza kana mu'raban, maka apabila mu'rab bahwa marfu'un malam yadkhul alaina sibun au jazimun, selama dia tidak kemasukan amil nawasib atau jawazim. Nahu yafham Muhammad itu paham, fa yafham fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya al-dhammatu al-zahiru. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhammati zahirah. Dan Muhammad itu fa'il marfu' dengan dhammah yang zahir. Fa in dakhala 'alaina nasibun, maka apabila masuk alaihi atasnya, atas fi'il nasibun amil nawasib, nasabahu, maka dia menasabkan. Nahu lan yakhiba mujtahidun, seorang yang sungguh-sungguh itu tidak akan menyesal atau tidak akan rugi. Nah, falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Wa yakhib fi'lun mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah wa mujtahidun fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah wa in dakhala 'alai jazimun jazamahu, maka jika masuk atas fi'il itu amil jawazim, jazamahu, menjazmkannya. Nahu lam yajza Ibrahim. Falam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin wa yajza fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmi as-sukun wa Ibrahim fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah al-dhahirah. Nah, seperti itu. Jadi ya fi'il mudhari itu marfu selama tidak kemasukan amil nawasib dan jawazim. Terus ada kaidah al-aslu fil asma itu mu'rab wal bina far'. Sedangkan dalam fi'il al-aslu fil af'al bina, i'rab dan mu'rab itu far'. Kenapa? Ya di mana mengambil kaidah ini? Karena kenapa isim itu disebut al-aslu fil asma mu'rab? Karena likasrotihi, karena kebanyakan isim itu emang mu'rab, dan yang mabni itu terbilang atau sedikit. Contohnya isim isyarah mabni, isim dhamir mabni, isim mausul itu mabni. Nah, itu ada bisa terbilang, dihitung. Nah, sedangkan yang sisa-sisanya itu enggak terbatas gitu. Jadi diambil dari ya karena banyaknya. Pertama, kedua, kalau asli itu enggak ditanya ilahnya. Kenapa? Maksudnya, misal kalau misal gini, biasanya yang ngajar itu saya, gitu. Ngajar tufasannya di sini saya, gitu. Asalnya. Tetapi pada suatu waktu ternyata orang lain. Berarti kan kalian bertanya-tanya, kenapa bukan ana yang ngajar di sini? Seperti itu. Ya, alasannya kenapa? Jadi harus ada alasannya. Kalau misal bukan asli, makanya ketika alamat asli itu tidak ditanya ilahnya atau alasannya kenapa. Misal fa'ilun marfu. Fa'ilun marfu. Kenapa marfu? Enggak kan? Enggak ditanya kenapa marfu. Ya udah asli dari fa'il itu marfu. Pokoknya yang penting ada dua alasannya, karena banyaknya. Karena dalam fi'il banyaknya yang mabni. Fi'il madi mabni, fi'il amar mabni, fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga jika bersambung dengannya nun niswah atau nun taukid yaitu mabni, otomatis mu'rab itu hanya tersisa dikit gitu. Ketika dia tajarrud dari nasib wal jazim atau
ketika tidak bersambung dengannya nun taukid atau nun niswah. Jadi seperti itu. Ya, cuma ada pertanyaan? Enggak. Indonesia gimana tak? Hah? Tadi. Gimana? Indonesia gimana? Apa? Nulis wa.